Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Aktivitas penambangan yang diduga ilegal di Samarinda direkam warga. Partai Golkar se-Kalimantan resmi menjagokan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. HUT Bayangkara ke-60 diramaikan dengan off-road susur Pulau Kalimantan, diawali pengibaran bendera di titik 0 IKR. Ini ada pengerukan. Video amatir dari warga inilah yang dengan cepat tersebar di masyarakat. Seorang wanita merekam penambangan di dekat permukiman Jalan Bendungan Gang Keluarga, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Warga khawatir aktivitas tersebut membahayakan keselamatannya. Mendapati hal itu, Dinas Lingkungan Hidup Samarinda bergerak cepat. Mereka mendatangi lokasi ini dengan membawa polisi, tentara, dan Satpol PP. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Samarinda akan mempelajari legalitas kegiatan tersebut. Ia memastikan jarak tambang dengan permukiman hanya 5 hingga 10 meter. Tapi kita untuk saat ini kita akan mengumpulkan keterangan-keterangan dan akan kami analisa secara yuridis. Nah tapi memang ketemu di lapangan memang ada pelakuan penggalian tambang ilegal, Bu ya? Yang seperti kita lihat, kami tidak bisa menyatakan bahwa itu ilegal apa enggak. Karena pertama kita tidak tahu itu milik siapa. Yang kedua kita pun tidak tahu itu masuk di iup siapa. Artinya juga itu dekat wilayah pemukiman warga, Bu ya? Yang jelas memang dekat wilayah pemukiman warga, mungkin sekitar 5-10 meter itu sudah ada di lokasi yang ditambang. Kalau informasi warga sudah berapa lama, Bu, aktivitasnya, Bu? Sebenarnya sih beragam. Kalau posisi yang dari RT 33 itu kurang lebih 2 minggu. Tapi ketika di posisi RT 14 itu jalan holdingnya, itu ada aktivitas sekitar sebelum Lebaran, artinya 2 bulan. Ketua RT setempat mengaku, awalnya aktivitas itu hanya pematangan lahan dan lokasinya cukup jauh dari permukiman. Diakuinya juga, ia pernah melarang penambangan di tempat itu. Kayaknya nih kita lihat nih baru-baru aja. Sebelum-sebelumnya kan di depan, di belakang sana. Bukan penambang, kemarin itu pematangan lahan. Siap. Nah, jadi berhubungan di belakang sini yang punya tanah kepengen tanahnya dibenahi supaya kada gunungan tinggi. Jadi mungkin pemilik tanah itu ada Kesepakatan ya? sama pekerja pematangan lahan ini. Tapi Jadi dulu sempat pian larang lah ini ada penambang ini. Pernah kita larang. Sebelum alat masuk sudah kita larang. Saat petugas mendatangi lokasi ini, tidak ditemukan penggalian seperti dalam video amatir tersebut. Diduga para pekerja sudah meninggalkan lokasi sebelum petugas gabungan tiba. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Usia pria ini baru 21 tahun, namun sudah 2 kali dipenjara. Pelaku bernama Pajri ini kembali ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk ketiga kalinya akibat pencurian yang dilakukannya. Bahkan, dari hasil interogasi polisi, pelaku sudah 16 kali mencuri. Ulah jahatnya tersebut dilakukan selama 2 bulan sejak dibebaskan bulan April 2022. Pelaku senantiasa membekali diri dengan balok kayu. Sasaran pencuriannya yakni rumah kosong di kawasan Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Tanjung Redep. Bersamanya disita barang bukti hasil curian berupa ponsel dan perhiasan emas. Ambil lagi mas-masnya. Ini udah jadi orang.
Yang bersangkutan adalah residivis karena sudah 2 kali masuk bui dan ini yang ketiga kalinya. Setelah itu dilakukan pengembangan bahwa tersangka mengakui memang selama ini mulai bulan 4 setelah keluar dia sudah melakukan 16 kali pencurian. Ya, Apa aja jadi mulai bulan 4 sampai saat ini sudah ada 16 kali. Pak, pencuriannya apa aja Pak dan dijual kemana aja Pak? Yang diincar apa aja Pak? Untuk barang-barang yang diambil ya rata-rata HP. Namun ada juga ya ini emas, Perhiasan. tapi perhiasan asli ya. Nah, perhiasan tapi Ada uang. setelah udah diperiksa nih. Emas ternyata imitasi ya. Jadi rata-rata HP. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pengerukan dan pembongkaran jembatan di Jalan Sejati Sambutan Samarinda sudah mulai dilakukan. Jembatan ini dibongkar karena konstruksinya dinilai terlalu rendah dan menghambat arus air hingga menyebabkan banjir. Jembatan baru lebarnya 7,2 meter dengan panjang 6 meter. Pemerintah Kota Samarinda memberi waktu 5 bulan pengerjaan jembatan tersebut. Meski waktunya cukup singkat, namun kontraktornya yakin ini bisa dilakukan dalam 2 bulan. Mereka mampu bekerja cepat asalkan tidak terjadi banjir. Hari ini sih kita masih perapian jalan. Perapian jalan ya? Perapian jembatannya. Perapian jembatan? Mencapai di angka 6 meter. Kalau sudah selesai kita melakukan pembentukan baru ke pemancangan. Pemanjangan. Kalau dari jembatan sendiri panjang dan lebarnya berapa Pak? Direncanakan? Lebarnya 720, panjangnya panjang kesananya 6 meter. 6 meter. Iya. Di targetnya sesuai dengan anunya berapa lama kira-kira? Kalau di kontrak kita kan 5 bulan. Siap. Tapi target kita insya Allah kalau tidak ada kendala alam ya 2 bulan kelar. 2 bulan kelar ya. Banjir sama hujan. Itu aja sih. Hujan. Dampak pengerjaan jembatan mengharuskan Camat Sambutan mencari jalan alternatif, salah satunya dengan memanfaatkan jalan yang sudah tidak lagi difungsikan. Ini dilakukan karena jembatan yang dibongkar merupakan kawasan padat lalu lintas. Ya, tadi kita mencoba melihat badan jalan yang lama. Badan jalan yang lama dulu adalah merupakan jalur utama Sultan Sulaiman sebelum dibangun flyover. Nah, itu kita coba lihat apakah memungkinkan untuk mencoba dipakai kembali jalan tadi itu. Seperti itu. Untuk jalan sendiri kondisi kontur tanahnya atau aspalnya bagaimana Pak Camat? Tadi kita lihat di lapangan bahwa untuk aspalnya ada sebagian terputus. Nanti juga akan kita sebagai opsi kita laporan kepada Pak Wali Kota mana yang akan digunakan, karena untuk penanganan longsor Pelita 4 kemarin info yang saya terima adalah tahun depan baru dianggarkan oleh pemerintah provinsi. Selain pemanfaatan jalan alternatif ini juga untuk mengalihkan arus lalu lintas dari lokasi longsor yang lokasinya tidak jauh dari pengerjaan jembatan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Penjual sayur mayur di Simpang Raya Kutai Barat ini mengakui harga cabai dan bawang mengalami kenaikan tajam. Cabai yang sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000 kini menjadi Rp100.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp35.000 kini menjadi Rp55.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan drastis tersebut terjadi hanya dalam tempo sepekan. Sama Lombok aja ya Mbak ya?
Iya. 1 kilonya 100. Kalau ecer itu bikin 11.000. 1 ot. Mbak, ini dulu harganya berapa? Dari 50-an. Paling mentok itu 60 paling mahal. Sudah berapa Jadi lama? dalam 1 minggu itu naiknya itu langsung drastis gitu, 80.000 langsung 100. 1 minggu aja itu. Mbak, untuk bawang harganya berapa sekarang? Itu 1 karung itu sekarang 850, isi 25 kilo. Jadi 55 kalau partai, kalau ecernya 60 sekilo. Dulunya harganya berapa? 35, 40 kali. Sekarang berapa beras per kilonya? Harga kebutuhan lainnya diakui masih stabil. Namun untuk telur mengalami kenaikan dari Rp46.000 menjadi Rp60.000 per piring. Pedagang berharap agar harga-harga tersebut bisa kembali turun agar daya beli meningkat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Aktivitas penambangan yang diduga ilegal di Samarinda direkam warga. Partai Golkar se-Kalimantan resmi menjagokan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. HUT Bayangkara ke-60 diramaikan dengan off-road susur Pulau Kalimantan, diawali pengibaran bendera di titik 0 IKR. Ketua Umum Partai Golkar ini diusung oleh 5 Dewan Pimpinan Daerah di Kalimantan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui deklarasi yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center BSCC Dome dengan dihadiri 10.000 kader dan simpatisan Partai Golkar. Sejatinya kehadiran Erlangga Hartarto ini untuk membuka rapat koordinasi teknis Partai Golkar se-Kalimantan. Namun saat diusung menjadi calon presiden, ia pun tidak menampik. Erlangga pun meminta keseriusan kader dan simpatisan yang mendukungnya. Ia senang diusung oleh 5 daerah terlebih Kalimantan kini sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara. Yang dibanggakan dan yang dihormatin melaksanakan kegiatan Rakerda dan Rapimda sebelumnya. Siap. Apakah saudara siap bekerja sama? Siap. Apakah saudara siap menangkan Partai Golkar? Siap. Saudara siap menangkan Partai Golkar? Siap. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, Kalimantan merupakan daerah yang luas. Dan kenapa saya pilih di Kalimantan? Karena ini adalah daerah strategis. Strategis untuk melanjutkan pembangunan yang dirintis oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Karena ini adalah daerah yang merupakan calon ibu kota negara kita. Selain ribuan kader Partai Golkar, deklarasi ini pun dihadiri sejumlah simpatisan dan pengurus partai lain. Mereka ikut mendukung pencalonan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Dan juga Rapimda oleh Ketua Umum. 21 aparatur sipil negara di Kabupaten Berau dilepas Bupati Berau untuk menunaikan ibadah haji. Pelepasan dilakukan di ruang Sangalaki kantor Bupati Berau Senin siang. Bupati menyebut, calon haji dari kalangan ASN ini sengaja dikumpulkan untuk diberikan semangat dan motivasi. Para calon jemaah haji ini pun diberikan bikisan dari pemerintah Kabupaten Berau. Dan kalau bisa kita bisa memberikan contoh pada jemaah-jemaah yang lain, menjelaskan semua prosedur, administrasi dan mekanisme kelompok
kelompok yang ditetapkan. Hari ini kita melepas jamaah haji yang akan berangkat pada tanggal 22 nanti, itu sebanyak 21 orang ya. Dan kita memberikan bantuan sedikit sebagai bentuk support kepada kepada rekan-rekan jemaah haji ASN, dan semoga di sana mereka bisa melaksanakan haji dengan baik, mengikuti petunjuk kesehatan, kemudian juga diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan bisa kembali pulang ke tanah air, kembali ke Berau dengan selamat dan bisa menjadi haji yang mampu. Seorang jemaah haji mengaku keberangkatannya itu sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Mereka kini mengaku lega dan sudah mempersiapkan diri secara matang. Persiapan ini sudah mulai dari tahun 2020, termasuk manasik haji, kemudian ada pembinaan dari petugas-petugas keberangkatan dari Kemenak. Jadi sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 dan sampai tahun berlanjut di tahun 2020. Berarti sudah matang betul persiapan Pak ya? Alhamdulillah, kalau untuk persiapan haji sebetulnya ini sudah cukup matang. Jemaah haji asal Kabupaten Berau yang akan diberangkatkan di tahun 2022 berjumlah 149 orang. Mereka terbagi menjadi 2 kloter, yakni kloter 69 dan 80. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Satu persatu santriwan dan santriwati dari berbagai sekolah taman kanak-kanak, Taman Pendidikan Al-Quran, dan Taman Quran Kecamatan Sangkulirang ini diwisuda oleh Bupati. Santri yang diwisuda di Gedung Serbaguna berjumlah 405 anak dari 27 TK, TPA, dan TPQ. Sangkulirang 19 Februari 2012. Bupati mengaku sengaja menghadiri wisuda ini untuk memberi dukungan pada para lulusan agar terus meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Ia juga meminta Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI menjembatani para santri yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah agama. Kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan wisuda ini momen untuk anak-anak lebih meningkatkan hirot dan gairahnya ya, untuk terus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan menumbuhkan generasi Al-Quran sebagaimana tema yang ada. Karena memang biasanya setelah mereka wisuda hari ini masa-masa terakhir mereka sekolah, pindah sekolah itu biasanya sulit juga untuk mencari ya. Nah, tadi saya harapkan kepada BKPM untuk menjembatani mereka. Karena di BKPM ini ada TK, TPA, dan ada TQA. Nah ini yang sulit TQA-nya nih, Taman Quran. Mempunyai TK, TPA, jumlah santrinya kurang lebih 70 orang. Dan untuk hari ini kami mengirimkan santri sekitar 11 orang untuk wisuda. Dan harapan kami ke depannya, khususnya kepada santri-santri kami dan umumnya kepada seluruh santri, semoga kalian bisa melanjutkan pembelajaran ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran, supaya lebih instan lagi dan bisa menjadikan insan yang beriman. Di Sangkulirang ini, wisuda santri sudah berkali-kali dilakukan. Pemerintah berharap kemampuan masyarakat membaca Al-Quran makin meningkat seiring bertambahnya jumlah TK TPA. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. 5 September 2010. Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Aktivitas penambangan yang diduga ilegal di Samarinda direkam warga. Partai Golkar se-Kalimantan resmi menjagokan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Bayangkara ke-60 diramaikan dengan off-road susur Pulau Kalimantan, diawali pengibaran bendera di titik 0 IKN. Enam 60 off-roader ini dilepas Kapolda Kaltim di markas Brimob di Balikpapan Senin siang. Puluhan peserta Borneo Expedition ini berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga seluruh Kalimantan. Kegiatan untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-76 itu akan menyusuri jalur, mulai dari Balikpapan, selanjutnya ke titik 0 ibu kota negara, dan berakhir di Tanjung Putin, Kalimantan Tengah. Perjalanan ini akan ditempuh selama 5 hari. Kapolda berharap kegiatan ini zero accident atau tidak terjadi kecelakaan. Kita melepas Bayangkara Borneo Expedition dari Kalimantan Timur, IKN, dan langsung menuju ke Kota Bangun, lanjut ke Tanjung Puting. Kurang lebih waktunya 5 hari ya. Siap. Hari. Mudah-mudahan kita doakan rombongan akan selamat. Yang terpenting satu, ini dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-76, sekaligus melakukan bakti sosial dalam perjalanan. Kemudian pesan kita tadi satu, zero accident, tidak ada kecelakaan dalam perjalanan. Peserta mengaku kegiatan ini untuk mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Di tempat itu pun mereka akan berikrar dan mengibarkan bendera merah putih dengan ukuran 20 x 40 meter. Itu mendukung penuh atas program pemerintah yang dilakukan Bapak Jokowi dan para menterinya untuk menggaungkan bahwa kepindahannya ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kami sangat bangga dan haru, dan kami sangat mensupport dari pemindahan ibu kota negara. Nanti kita di IKN juga akan melanjutkan berikrar di IKN dan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih 20 meter kali 40 meter. Tidak hanya sekedar off-road, para peserta pun akan singgah di beberapa kawasan untuk membagikan sembako ke warga. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Liga Sepak Bola Piala Kasat untuk wilayah Samarinda digelar di Stadion Kadriuning, Sempaja, Samarinda, Senin sore. Dua tim yang bertanding yakni An-Nahu FC melawan Al-Aziziyah FC. Kepala Staf Korem menyebut, Liga Santri ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Untuk di Kaltim, pertandingan dilakukan oleh masing-masing kodim. Nantinya, masing-masing juara dari kodim ini akan dipertemukan di Samarinda untuk menentukan juara yang akan mewakili Kalimantan Timur di pertandingan tingkat nasional. Tempat dan waktu. Liga Santri ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi kita mulai dari tingkat kodim atau kabupaten, nanti akan juga ada tingkat provinsi yang dilaksanakan nanti di Korem, kita yang menyelenggarakan. Nanti setelah bergulir di tingkat kabupaten, selesai kemudian provinsi, setelah itu kita ada tingkat nasional. Mudah-mudahan ada wakil dari Samarinda ataupun Kaltim, kita nanti bisa menjadi juara di Liga Santri. Jajarannya menyampaikan terima kasih, apresiasi, karena sepak bola ini adalah olahraga rakyat dan olahraga prestasi. Pertama sudah barang tentu dengan menyelenggarakan ini di kalangan santri, pesantren, ini akan menguatkan rasa silaturahmi, persaudaraan, dan saya kira kita semua setuju bahwa persatuan itu menjadi kata kunci untuk membangun bangsa ini. Di laga pertama ini, kesebelasan Al-Aziziyah FC masih terlalu kuat bagi An-Nahu FC. Di babak pertama, An-Nahu FC sudah dikalahkan dengan skor 3-0. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.
Pertandingan olahraga tradisional begasing, belogol, betisan, dan penyumpit ini digelar di Central Business District atau CBD Tenggarong. Pertandingan yang diselenggarakan Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Formi Kutai Kartanegara ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Kaltim. Ketua Formi Kukar mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan atlet menghadapi Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas 2022 di Palembang bulan Juli mendatang. Kalau kegiatan kita turnamen open permainan dan olahraga tradisional ini ada beberapa jenis lomba yang kita laksanakan. Yang pertama itu adalah olahraga tradisional begasing, yang kedua adalah olahraga tradisional logo, terus yang ketiga itu adalah olahraga tradisional enggrang atau betisan, dan yang keempat itu adalah olahraga begasing. Ada 4 jenis lomba yang kita lakukan dalam proses persiapan kita, uji coba kita untuk berangkat. Alhamdulillah, dengan berkat doa-doa kawan semua, syukur alhamdulillah sudah naik juara 1. Pokoknya berdoa selalu lah. Amin. Sudah berapa lama main gasing? Kalau saya sih dari 2017 mulai turun mengikuti event gasing, baru kali ini dan alhamdulillah bisa juara 1. Kukar di Fornas tersebut mengirimkan 50 atlet. Mereka berharap kemampuan atlet meningkat usai mengikuti lomba. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.